Fatihah awal mula, Fatihah pada sahibul kitab dulu. Masih membahas tentang sholat, tapi sekarang bukan ini ya, tapi membahas sekarang tentang sholatnya. Yaitu apa? Sholatul Jumu'ah wal Jamaah, sholat Jum'ah dan sholat jamaah. Di sini akan dijelaskan sholat Jumat dan sholat jamaah. Wal Jum'ah fardu ainin. Jumat ini, sholat Jumat ini fardu ain. Fardu ain itu beda sama fardu kifayah. Kalau fardu ain itu setiap orang wajib. Kalau fardu kifayah beda sama fardu ain. Kalau fardu kifayah apa? Ada yang melakukan, yang lainnya jatuh dari kewajiban. Contohnya nanti ada ini sholat jamaah ini termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah ini maksudnya sholat jamaah gimana? Kalau sholat jamaah di dalam satu daerah ada musola atau masjid, di situ ada orang sholat jamaah, yang lainnya tidak jatuh. Yang lainnya kalau ada sholat jamaah, tapi di masjid itu ada sholat jamaah, jatuh kewajiban yang lain. Beda ya, fardu ain sama fardu kifayah. Kalau fardu ain setiap orang wajib melakukan. Kalau fardu kifayah kalau ada yang melakukan, jatuh yang kewajibannya orang lain. Ala kulli muslimin, setiap orang muslim. Setiap orang muslim yang gimana? Di sini dikatakan dzakarin, laki-laki, hurrin, yang merdeka. Kalau dulu kan ada budak. Kalau budak nggak wajib sholat Jumat. Karena apa? Karena yang memutuskan itu sayapnya. Dia wajib apa? Dia boleh sholat Jumat apa enggak? Jadi sayapnya yang memutuskan boleh apa enggaknya dia sholat Jumat. Jadi seorang budak tidak wajib untuk sholat Jumat. Jadi kalau orang yang merdeka wajib sholat Jumat. Hurrin, hadirin, hadir itu maksudnya apa? Di sini diterangkan bila udhrin syar'i. Jadi orang yang hadir yang dia tidak punya udhur. Hadir maksudnya hadir di masjid itu dia tidak sakit, dia tidak ada udhur lain. Seperti kadang di sini disebutkan udhurnya apa? Al-maridin wal mator. Sakit sama hujan. Hujannya ini hujan yang gimana? Hujan yang deras, yang sekiranya orang kalau pergi masjid itu basah. Itu pengertian sholat Jumat. Dan banyak lagi ini syarat-syaratnya sholat Jumat yang tidak disebutkan di sini. Karena di sini Habib Ahmad bin Zain ini cuma meringkas apa saja yang wajib diketahui untuk orang yang baru belajar fikih ini. Ini kan fikih yang maksudnya fikih yang cuma diringkas saja namanya. Insyaallah kalau setelah kitab ini insyaallah anak bacakan Safinatun Najah, di situ lebih luas lagi. Kan kalau di risalah ini beliau dijadikan 3 kitabnya, kitab tauhid, kitab fikih, sama kitab tasawuf. Nanti di belakangnya setelah kitab fikih selesai, nanti di sini kita akan membahas tasawuf. Baru itu normator. Jadi sakitnya gimana? Kalau sakitnya cuma enteng-entengan, kalau bisa sakit masuk angin atau cuma panas ringan gitu, tidak harus wajib tetap. Ini sakitnya maksudnya sakit gimana ya? Sakit yang berat, yang sekiranya tidak bisa ke masjid, seperti kayak diare. Orang kalau diare kan tidak bisa jauh dari kamar mandi. Jadi deket-deket. Itu pun orang diare tetap wajib sholat. Waktunya apa? Waktunya kalau sudah mau sholat baru dia berangkat. Jadi pas sampai masjid langsung sholat. Jadi dia tidak wajib untuk dengarkan khutbahnya itu. Tetap bagi dia wajib sholat. Kalau menurut Imam Syafi'i, telat waktu sholat Jumat itu dihitungnya apa? Meskipun telat cuma tinggal tahiyat akhir, itu tetap dihitung sholat Jumat. Akan tetapi kalau cuma tahiyat akhir
dihitung apa sholatnya dikamilkan, disempurnakan apa 4 rakaat. Karena dihitungnya sholat Jumat, tapi rakaatnya tetap rakaat zuhur, yaitu 4 rakaat. Beda lagi kalau telat 1 rakaat. Kalau telat 1 rakaat dihitung Jumat, dihitung sholat Jumat, tapi apa? Kan sholat Jumat ini ada 2 rakaatnya. Karena 2 rakaatnya yang sebelumnya diambil sama khutbah. Nah, rakaat yang ketiga kan kita orang telat rakaat kedua. Terus kita orang mau apa? Mau menyempurnakan yang masbuk ini gimana? Ya udah tinggal apa? Nambah 1 rakaat lagi. Karena masih dihitung sholat Jumat. Kalau misalkan kita orang telat 1 rakaat, menyempurnakannya dengan apa? Dengan nambah 1 rakaat. Lain sama anak yang bilang tadi, kalau misalkan kita orang telat di tahiyat akhir, kan kita orang ikut imam di tahiyat akhir, bukan 2 sholatnya, tapi apa? 4 rakaat. Tapi tetap niatnya Jumat, dihitungnya sholat Jumat, tapi rakaatnya rakaat dulu, yaitu 4 rakaat. Dan di sini yang di kitab lain juga dikatakan udzur syar'i ini banyak, Pak. Salah satunya nemenin orang yang sakit. Orang yang sakit yang gimana? Ya kayak tadi yang tidak bisa Jumat, sekiranya udah tidak bisa berdiri. Yang termasuk nemenin ini, tapi nemenin orang yang nemenin ini orang yang disukai, orang yang sakit, bukan orang yang dibenci. Kalau orang yang dibenci tambah sakit dah kalau ditemani sama orang yang kalau diciduk. Pas dilihat bangun gini, orangnya yang makan loh, dikeplak tambah sakit dah. Nah, jadi yang nemenin itu harus orang yang disenangi sama dia. Jadi gitu Pak ya, itu termasuk udzur syar'i. Jadi kalau sakitnya sudah tidak bisa kemana-mana, mintanya nanti kan kalau orang sakit itu pasti orang butuh orang yang sembuh kan. Supaya apa? Minta ambilkan air, minta bikin kumur, segala macam. Jadi yang nemani ini harus orang yang disukai. Kalau orang tidak disukai, jangan ditemani. Wajib Jumatan dia. Kalau tidak dikeplak di situ nama orang yang sakit. Amin suratul Jum'ah, dan di dalam syarat-syaratnya Jumat terdapat apa saja? Khutbatain, 2 khutbah. Yaitu arkanuma dan rukun-rukunnya khutbah ini apa? Pertama, alhamdulillah, bertahmid kepada Allah, maksudnya baca alhamdulillah pertama kali. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun-rukunnya khutbah Pak ya, bukan rukun-rukunnya Jumat. Rukun-rukunnya khutbah di Jumat. Wal wasiat bit taqwa, dan wasiat dengan takwa. Jadi orang-orang kalau misalkan biasanya wasiat takwa ittaqullah gitu. Itu termasuk rukunnya. Rukunnya apa? Salat rukunnya khutbah Jumat. Tapi apa? Kalau misalkan tidak harus kalimatnya itu tidak harus ittaqullah, tidak harus. Apa? Kalimatnya itu ya termasuk ya yang lain kayak tawakal apa ya yang termasuk takwa lah, maksudnya termasuk kalimat-kalimat takwa kan banyak. Saya lupa apa aja, banyak yang maksudnya percaya pada Allah gitu. Banyak kata-kata yang takwa tidak harus ditakwullah. Tapi wal qiraatu ayatun qiraatul mufhimah fi indahuma. Yang 3 tadi nih Pak, alhamdulillah taala, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal wasiat bin taqwa. Ini kedua-duanya Pak. Kan khutbah itu ada 2. Itu rukun yang 3 ini masuk kedua ini. Wal qiraatu min ayatin, dan baca qiraat, maksudnya baca Quran yang sekiranya orang paham di dalam salah satu khutbah. Jadi kalau misalkan lupa baca di khutbah pertama, tidak apa-apa dibaca di khutbah kedua. Dan ini qiraatul Quran ini bisa dibarengkan dengan wasiat takwa. Jadi kalau misalkan baca Quran biasanya orang-orang kan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau itu dia niat wasiat takwa dengan sekalian baca qiraatul Quran, tidak apa-apa. Masuk kedua rukunnya itu. Kalau misalkan dia ada niat
Jadi harus dilainkan. Kalau misalkan dia ada niat baca Quran atau dan dibarengkan niatnya wasiat takwa atau qiraatul Quran itu, tidak apa-apa. Cuma harus jalankan satu-satu. Kalau memang tidak mau niatkan semua, wasiat takwa sendiri, qiraatul ayat sendiri. Doa lil mu'minina fil akhirah, dan doa untuk orang yang mukmin di akhir. Jadi di akhir khutbah kedua wajib doa untuk orang mukmin. Dan biasanya kalau kita dengarkan khutbah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kalau muslimin wal muslimat tidak cukup. Kalau cuma muslimin wal muslimat, harus mukminin wal mukminat. Jadi kan orang-orang khutbah kan biasa gitu. Kalau Allahumma lil muslimin wal muslimat, kalau misalkan dia doa gitu toh, itu tidak cukup untuk rukun. Jadi yang cukup untuk rukun itu apa? Di sini disebutkan apa? Mukmin, bukan muslim. Kalau muslim itu orang muslim, semuanya orang muslim. Tapi belum tentu orang Islam itu beriman. Kadang kalau kita ketemu sekarang ini apa? Banyak kan Islam KTP. Islam di KTP-nya tahu, tapi tidak tahu caranya sholat, tidak tahu caranya wudu. Bahkan dia ikut-ikutan acara-acaranya orang kafir. Alhamdulillah. Kan sekarang gitu. Ini apa? Maka yang mendoakan apa? Orang yang mukmin. Untuk supaya apa? Supaya selamat, supaya tidak turun derajatnya. Ada tuh ikut-ikutan yang kayak gitu lagi. Alhamdulillah dari. Mudah-mudahan kita termasuk jadi orang mukmin. Amin. Dan wajib untuk orang yang mukmin ini juga untuk orang yang khutbah doa di akhir apa? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Tapi yang Anda dengar diambil biasanya gini, Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sebenarnya kebalik. Lebih bagus apa? Mukmin dulu, habis itu muslim. Soalnya apa? Derajatnya yang tinggi, mukmin dulu daripada muslim. Karena kalau semua muslim belum tentu mukmin. Kalau orang mukmin sudah pasti muslim. Jadi tadi itu Pak ya, di apa rukun-rukunnya khutbah ini apa? Pertama, alhamdulillah taala. Memuji pada Allah, alhamdulillah taala. Wassalatu ala nabi, dan bersolat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiat bittaqwa, dan wasiat dengan takwa. Wasiat takwa itu terserah kalimatnya, asal mengingatkan kita bertakwa kepada Allah. Tapi di kitab yang lain diterangkan apa? Semua khutbah ini harus pakai bahasa Arab. Salah satu syarat khutbah ini apa? Harus pakai bahasa Arab. Jadi wasiat takwa yang paling gampang, wasiat takwa sudah kitab Allah, sudah. Itu sudah dikubur rukunnya. Kalau dia mau dibarengkan sama qiraatul Quran, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Itu sudah dibarengkan sama Quran tadi, sudah jatuh wasiat takwa sama qiraatul Quran. Dan qiraatul Quran ini kan ada 5 rukunnya khutbah tadi. Rukunnya 2 khutbah. Yaitu apa tadi? Alhamdulillah taala, salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wal wasiat takwa. Dan qiraatul Quran ini yang tak bilang tadi, salah satu khutbah. Bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Kalau yang doa ini wajib di khutbah kedua, bukan di khutbah pertama. Kalau misalnya kita doa untuk orang mukmin di khutbah kedua, tidak kehitung rukunnya. Jadi doa yang mukmin ini untuk rukun kedua. Wajibu, dan wajib ayyuh tuqaqa iman mutatahhiran masturul aurat. Dan wajibnya orang yang berkhutbah ini apa? Berdiri. Jadi orang yang lumpuh tidak usah berkhutbah, kan banyak yang sehat. Ada apa pilih yang lumpuh? Meskipun yang lumpuh itu alim, lebih bagus orang yang sehat, tapi yang tahu rukun-rukunnya, yang tahu semuanya. Kalau misalkan semuanya tidak tahu, ya apa caranya khutbah Jumat? Ya udah, terpaksa kita naikkan yang lumpuh ini. Cuma dia tuh yang bisa khutbah, tidak apa-apa. Kalau misalkan tidak ada yang tahu, kalau ada yang tahu salah satunya yang sehat, naikkan yang sehat itu, tidak boleh naikkan yang lumpuh itu. Mutatahhiran, orang yang suci. Jadi kalau misalkan jadi hari yang khutbah itu harus yang orang yang suci. Kalau tidak suci, misalkan habis pas khutbah ini kentut, gimana caranya? Ya turun, wudhu lagi, habis khutbah lagi. Tidak boleh pas pertengahan pas kentut itu hayak mau turun. Tidak sah. Harus turun khutbah. Atau enggak, kalau tidak hayak, gantikan orang lain.
Kadang kan orang kan gitu, mentingkan dia punya harga diri daripada sah tidak sahnya sholat. Nah, kalau misalnya tidak sah sholat, dosa semua satu masjid. Kalau khutbah, habis itu di pertengahan khutbah turun, dia awal wajib turun. Mau tidak mau, ya kalau kehilangan muka itu tetap kehilangan muka itu. Mau gimana? Salahnya tidak bisa nahan tuh. Jadi gitu Pak ya. Jadi orang harus orang yang suci, orang yang maksudnya sudah wudhu, sudah kamil apa segala macam. Bukan orang juga hadas besar. Tiba-tiba udah apa? Pas ini, misalkan ya, kan imam tuh ada kamar sendiri ya. Pas pertengahan, pas masih sholat gitu, imamnya ketiduran. Lah kok ketiduran pasti ini basah. Jangan besar kan? Apa maksud kena hadas besar dia. Terus itu mau khutbah, ya tidak boleh. Khutbahnya itu tidak sah karena dia apa? Tidak suci. Cara sucinya ya apa? Ini sucinya apa ya? Termasuk suci badan makan, suci badannya, tempatnya, sama bajunya. Terus sama suci dirinya sendiri juga harus suci. Jadi kalau misalnya orang yang khutbah itu harus suci semuanya, satu tempatnya itu suci. Karena apa? Karena akan mengerjakan sholat itu suci Pak, harus suci. Orang megang Quran harus suci. Masturul aurat. Ini ini juga apa? Syaratnya orang yang berkhutbah. Apa? Masturul aurat. Ditutup auratnya. Tapi jangan ditutup auratnya toh. Kan kalau auratnya laki-laki kan usap sampai lutut. Nah kalau misalkan khutbahnya cuma sarungan, ada yang mau lihat. Ya ini memang betul dia nutup ininya auratnya. Tapi apa dilihat sama Allah dah hayat gitu. Masa sarungan tuh masih khutbah gitu. Alhamdulillah. Apa gitu aneh-aneh gitu. Gila. Orang gila. Masturul aurat ini maksudnya di sini memang menutup aurat. Tapi ya sekiranya yang sopan juga depan orang. Soalnya kita kan ngadepi orang kan kalau khutbah itu kan. Masa pas sarungan tuh gini khutbah. Nah, dikira orang gila lari semua, ada Jumatan ya. Ya, sekiranya orang yang rapi lah, pakai sorban, tidak usah terlalu wah gitu. Kalau misalkan memang tidak ada baju koko, pakai baju kaos biasa, sarung, udah pakai kopiah. Sekiranya sopan depan orang. Jangan orang pakai sarung kanto. Habis mandi itu sarung kanto. Baru jalan ke masjid. Nah, ya kayak orang gila gitu. Entah ya, kiranya kalau misalkan memang seminimal mungkin pakai baju kaos, terus habis gitu pakai sarung. Tapi kaosnya bukan kaos kutang ini Pak, podo aja. Ya kaosnya yang kena gitu lah kaos. Ya kalau misalkan ada baju koko pakai baju koko. Kalau ada serban pakai serban. Kalau pakai ada kopiah yang bagus pakai kopiah yang bagus. Dan sunnahnya hari Jumat itu apa Pak? Pakai putih, semuanya putih. Kalau bisa sempaknya putih juga. Jadi seluruh tubuh ini putih, tapi kalau muka kalau sudah itu udah jadi putih. Jadi putih semua, kopiahnya putih, bajunya putih. Kalau misalkan bajunya tidak ada yang putih, pokoknya bajunya ada putih-putihnya dikit tak apa-apa. Misalkan bajunya coklat, kasih baking kan dikit jadi putih kan, nggak apa, jalan. Pokoknya ada putihnya. Nah, harusnya yang putih maksudnya putih polos Pak, bukan putih yang dikit-dikit putih. Nah, apa-apa kalau misalnya kayak bapak ini, garis-garis gini, ada putih-putihnya tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak ada baju putih yang lain lagi, ya sekiranya kayak ini mas ini kan putih semua itu. Jadi sunnahnya apa? Jumatan putih semua, sama sarungnya. Ya itu kalau bisa bilang sempaknya juga putih. Jadi sunnahnya Jumatan putih, terus habis itu pakai minyak wangi. Pakai minyak wanginya itu sekiranya tidak ganggu orang Pak. Kan kadang ada banyak minyak wangi kita orang sendiri yang senang, tapi orang lain tidak senang. Itu jangan. Terus mulutnya juga wangi, bukan habis makan makan menyan atau makan makan bawang itu kan bau gitu. Tidak boleh Pak, itu mengganggu. Jadi makruh sholatnya orang karena sampean bau atau bau badan, bangun tidur sekelean mambune pergi ke masjid. Nah, disunahkan juga mandi waktu Jumat itu. Sunnahnya kapan? Sebelum sunnahnya itu dari
dari apa? Pokoknya sunahnya itu apa? Dari subuh sampai Jumat. Sunahnya mandi. Jadi niatnya apa? Nawaitu usul disunati Jumat untuk sholat Jumat. Jadi sunnah untuk mandi sebelum Jumat itu. Jadi sunahnya tadi apa? Baju putih, pakai minyak wangi. Terus habis itu tadi apa? Mandi, ya. Itu Pak. Jadi terus habis itu mulutnya juga harus wangi. Kalau bisa makan kenyang juga tidak apa-apa. Kalau sekiranya menyantu wangi. Itu Pak ya, yang sunahnya Jumat. Wajibu, dan wajib ini apa? Bagi siapa ini yang wajib? Bagi orang yang berkhutbah, bukan bagi orang yang berjumat ya. Yajibu dulu supaya nama fakut lima sholat wal mu'ala. Dan wajib duduk di antara dua sujud. Salah. Wajib di antara dua khutbah itu. Wajib duduknya orang yang berkhutbah itu di antara dua khutbah itu wajib duduk. Untuk apa? Untuk menyelai. Ini ada satu, ini ada dua. Apa? Untuk itu. Dan kadar duduknya itu apa? Faqat tumanina sholat. Seukuran tumaninanya sholat lebihan, lebih dari tumanina sholat. Yaitu kan kalau tumanina sholat yang kemarin kita dengarkan apa? Subhanallah. Subhanallah maksudnya ya coba subhanallah tapi dengan santai. Baca subhanallah tapi dengan santai. Tumanina sholat itu subhanallah. Dan itu agak lama dikit, habis itu lagi wal mu'ala dan terus menerus. Dan dari dua khutbah ini, khutbah pertama duduk, khutbah kedua itu terus menerus. Jadi tidak boleh tiba-tiba misalkan khutbah pertama kabur, imamnya kabur kemana misalkan makan dah, marung dah, ngopi gitu, habis itu balik lagi. Tidak boleh kayak gitu. Jadi selama dia khutbah harus terus menerus. Khutbah pertama duduk, habis itu khutbah kedua langsung sholat. Jadi tidak ada sela di antara khutbah dan sholat ini. Dan di antara dua khutbah atau sholat ini tidak ada sela. Jadi wajib terus menerus dilakukan semuanya. Washolatu jamaah, washolatu janazah fardu kifayah. Ini yang kita orang jelaskan tadi. Dan sholat jamaah itu, sholat janazah, hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu yang kifayah. Fardu kifayah yang tadi Anda jelaskan tadi antara dua, ada fardu ain sama fardu kifayah. Kalau fardu ain nih Pak, setiap orang wajib mengerjakan. Kalau fardu kifayah apa? Ada yang melakukan, kewajiban kita gugur. Itu bedanya fardu ain sama fardu kifayah. Sama-sama fardu. Apa yang di sini ditulis? Sholat jenazah. Sholat jenazah fardu kifayah. Jadi kalau misalkan ada yang mengerjakan, ada yang meninggal di kampung sini, misalkan sholat, satu orang sholat, sudah termasuk fardu kifayah. Sudah ada yang mengerjakan satu orang, tapi kasihan masuk ada yang sholat lagi. Terus apa yang angkat ini? Tak mungkin kan? Ya pasti banyak yang sholat jenazah. Tapi kalau yang biasa di TV-TV sinetron kan yang dulu itu kalau sinetron dulu yang di TV itu kan mayatnya bisa terbang. Azabilahi. Iya, azabilahi. Dulu di TV itu azabilahi bisa terbang. Nah itu tidak apa-apa kalau misalkan mayatnya bisa terbang tidak apa-apa. Yang dilatih satu, tidak apa-apa. Bisa ngumpul di TV bisa sendiri. Kalau dulu Pak ada pendapat ulama. Dulu ulama itu kan kalau mandi itu wajib Pak. Mandi yang setelah mati itu yang wajibnya bagi siapa? Bagi orang yang memandikan. Nah ini ada permasalahan. Kalau ini dia wali Allah, dia bisa mandi sendiri. Waktu udah meninggal, dia mandi ke dirinya sendiri. Gimana hukumnya? Itu ada dua hukum di sini. Ada yang menurut Ibn Hajar tidak sah, harus orang yang mandikan. Tapi menurut Imam Romli sah, dia mandikan sendiri. Ada tuh, tapi tetap yang ngubur orang Pak. Ini masalah mandikan. Nah kalau kayak azab ilahi tadi tidak tahu. Kalau bisa ambil sendiri kan bisa meringankan orang kan. Kalau misalkan mayatnya bisa terbang sendiri. Sudah ya paham di sini masalah fardu kifayah sama fardu ain beda. Kalau masalah sholat jamaah ini, sholat jamaahnya di mana? Di langgar kampung itu. Di sini saya lihat tadi ada langgar lagi, di sini ada langgar sendiri. Cukup satu sebenarnya tidak apa-apa, tapi kan kecil kan. Itu cukup satu. Kalau misalkan ada orang yang sholat berjamaah di situ, kita orang semua tidak wajib untuk sholat jamaah. Sholat jamaah loh Pak, bukan sholatnya.
Kalau sholatnya tetap wajib, antara sholat jamaahnya tidak wajib. Karena apa? Sudah digantikan sama orang lain, itu namanya fardu kifayah. Sholatul masnunah. Sekarang bahas sholat yang sunnah. Apa sholat yang sunnah itu? Idan, sholat Idul Fitri sama Idul Adha itu sunnah. Wal kusufan, dan sholat kusuf. Kusuf ini apa Pak? Gerhana matahari sama gerhana bulan. Kalau sampai pernah melihat langsung gerhana matahari atau gerhana bulan, kalau di anu lain, di kitab yang lain ini susah Pak sholat kusuf ini. Kalau misalkan orang yang baru belajar fikih, soalnya apa? Dia sholat kusuf ini, kalau orang baru pertama sholat bingung, kok gini sholatnya? Soalnya apa? Sholatnya itu pertama takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ini baca Fatihah, baca apa? Waktu itu anak pernah sholat di Darul Mustafa di Tarif itu, baca Yasin Nabi Umar. Rakaat pertama baca Yasin, rukuk selama-lamanya. Rukuk itu mungkin ada hampir 20 menit gitu. Rukuk, bangun lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Kalau itu waktu itu Habib Umar meneruskan Yasin. Jadi ini masih rakaat pertama Pak, 2 rakaat. Salat gerhana itu 2 rakaat. Sudah bangun lagi, rukuk lagi, i'tidal, baru sujud. Sujud apa itu? Rakaat kedua kayak gitu lagi. Dan Habib Umar apa? Baca tabarok. Waktu itu anak baca tabarok. Dia itu, habis itu setelahnya itu baca apa gitu. Habis baca tabarok selesai, rukuk, apa? Bangun lagi, baca Fatihah lagi, terus baca surat apa itu lupa Habib Umar. Yang pertama tabarok tadi sudah selesai. Bukan kayak rakaat pertama yang Yasin dipotong. Kalau ini tadi yang dianu, tabarok ya habis namanya. Itu sudah sholat, rukuk lagi selama 20 menit. Karena ngitungnya sih kayak 20 menit gitu, saking lamanya gitu. Terus habis itu sudah selesai sholat, khutbah kan. Gantinya kalau misalkan kalau khutbahnya Lebaran itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ini tidak, ganti astagfirullahaladzim. Makanya diganti istighfar. Insyaallah ilmu yang sekarang yang kita dengarkan sekarang ini bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Amin. Rabbi fatana barakatuh. Wahina muslimin wa alinna fi tariqihim wa ma'afatina fitani hadami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.